Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel di Pendidikan Agama Kristen. Bapak berharap semuanya sehat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Saat ini kita akan memasuki pelajaran bab 11, Rukun dan Damai. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana kita harus hidup rukun dan harus berdamai dengan semua orang, baik untuk keluarga, sahabat, teman-teman kita bermain. Pada saat ini kita akan belajar di part 15, hidup rukun. Ya, kita akan membahas bagaimana dengan hidup rukun. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kita belajar ini. Tuhan berikan pengertian yang baik. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan belajar, kiranya Tuhan memberikan kami kepintaran agar apa yang kami belajar saat ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab untuk memulai pelajaran kita. Mari kita buka Kejadian 13 ayat 5 sampai dengan 9. Kejadian 13 ayat 5 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak sudah ambil Alkitabnya? Sudah dibuka Kejadian 13? Oke. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Anak-anak, saat ini kita akan belajar bagaimana hidup rukun. Dan di sini kita melihat Lot dan Abraham, mereka tidak berkelahi atau tidak berselisih paham, tapi para gembala mereka lah yang berselisih paham. Nah, di sini Lot dan Abraham berusaha untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ya, baik, kita lanjut pelajaran kita. Rukun. Ya, bagaimana kita hidup rukun? Apa sih arti rukun itu? Anak-anak ada yang tahu? Apa rukun? Ada yang tahu apa itu hidup rukun? Nah, hidup rukun itu artinya baik. Artinya tidak bertengkar. Jadi hidup rukun itu tidak bertengkar dengan siapapun. Jadi berdamai dengan semua orang, baik di rumah maupun terhadap teman-teman, ya. Nah, saat ini contoh hidup rukun. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, contoh hidup rukun. Nah, perhatikan gambar ini. Mereka kompak ya. Mereka berjalan bersama. Mungkin mereka sambil bercerita tentang apa yang mereka temui, atau cerita tentang apa yang ada di dalam keluarga mereka, ya. Sangat kompak mereka berjalan, bergandengan tangan. Nah, ini lagi. Hidup rukun, kakak dan adik membaca buku bersama, tertawa bersama. Dan di sini main sepeda, saling berboncengan. Terus di sini berbagi makanan, ya. Ketika ada di sekolah, berbagi makanan, bertukar makanan malah di sini ya. Nah, di sini hidup rukun di tetangga atau di
di lingkungan, mereka bekerja sama. Ini yang kita dambakan ya, hidup rukun, tidak ada yang bertengkar. Nah, beda dengan yang ada di sini. Di sini anak-anak berebutan mainan. Si kakak dan si adik berebutan boneka, beruang. Mereka ingin berkelahi. Ini punyaku, ini punyamu. Anak-anak pasti pernah melakukan hal itu di rumah ya. Mungkin kalau berebutan dengan kakak di rumah atau sama adik di rumah, gara-gara mainan ribut. Jadi papa mamanya ikut marah karena kamu dan kakak atau adikmu berebut mainan. Bisa saja terjadi. Nah, coba di sini kakak dan adik saling mengejek, ya. Si adik mengejek kakaknya, kakaknya menuduh adiknya. Dengan sembarangan ya, kira-kira begitu. Nah, dari dua kelompok contoh yang tadi, kira-kira mana yang pantas kita lakukan? Ya, mana yang pantas kita lakukan dalam kehidupan kita di rumah ataupun bertetangga atau berteman? Kira-kira yang mana? Ada anak-anak yang tahu yang mana? Nah, ini yang benar. Ya, kompak, saling berbagi, kerjasama, ya, saling tertawa bersama-sama. Ini yang benar. Nah, kalau yang ini bagaimana? Oh, ini tidak benar ya. Kenapa? Di sini berselisih paham atau bertengkar, berebutan mainan atau saling mengejek. Ini perbuatan yang tidak layak dicontoh dalam hidup rukun. Dan anak ya? Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, saatnya untuk diklik like-nya, ya, diklik dulu like yang ada di bawah, terus kalau belum subscribe masih merah tulisannya, diklik juga, dipadamkan, dan jangan lupa nanti klik loncengnya, ya, terus dikirim video ini ke teman-temannya yang beragama Kristen, saudara-saudaranya, tidak apa-apa, dukung kita pelayanan ini. Kalau ada masukan boleh dicatat, dikasih catatan yang positif di kolom komentar ya anak-anak ya. Tidak apa-apa, Bapak tunggu ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Pernahkah kamu berselisih paham dengan temanmu? Ini pertanyaan. Tadi kan Bapak sudah membahas tentang hidup rukun tadi, gambar-gambar tadi. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu berselisih paham dengan temanmu? Ya. Coba anak-anak boleh ingat-ingat dulu. Siapa ya? Pastilah ada ya. Nah, semua manusia di dunia ini pasti pernah berselisih paham. Tapi apakah mau berdamai atau tidak, itu tergantung masing-masing orang ya. Semua orang pasti pernah berselisih paham terhadap kakak, terhadap mama, papanya, omanya, tantenya, kakaknya, semua pasti pernah. Mungkin ketika kita berbicara, maksud kita menyampaikan sesuatu tapi kakak kita salah menanggapinya, itu sudah selisih paham. Contohnya, jangan melompat. Tuh, nah, kalau kita bilang ke adik kita, dia melompat, akhirnya terjatuh. Ya, kenapa kakak tidak bilang supaya hati-hati? Nah, itu kan selisih paham cara menyampaikan. Ketika kita berbicara, selisih paham. Atau ketika kita melihat, menatap, mereka curiga, apa sih dilihat saya? Gitu. Nah, itu bisa selisih paham ya anak-anak ya. Jadi, semua manusia pasti namanya pernah berselisih paham karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya, anak-anak ya? Nah, kalau kita melihat kitab yang kita baca tadi tentang Abraham dan Lot, ya. Nah, Abraham dan Lot mempunyai ternak yang banyak. Ya, kalau kita baca sebelumnya bahwa Abraham dipanggil Tuhan, ya, mereka memiliki banyak ternak, bahkan mereka mempunyai para gembala yang suruhan mereka, ya, mereka gaji ataupun budak mereka ya untuk mengembalakan domba-domba atau kambing, ya. Kalau mungkin ada sapi ya sapi ikut ya, biar semua lengkap ternaknya. Kalau ada ayam ikut aja lah. Tapi di sini disebut ternak mereka, ya, mereka mempunyai banyak ternak, baik itu Abraham maupun Lot, ya. Nah, ternyata para gembala itu bertengkar bukan karena berebutan dengan ternak. Jadi, gembalanya Abraham itu ternaknya punyaku, kata gembala Abraham.
itu punya Tuanku, dan kasih Lot apa pengembalanya Lot. Bukan, itu punya Tuanku. Bukan itu masalahnya mereka. Yang menjadi permasalahan mereka, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang menjadi permasalahan mereka adalah masalah air. Ya, karena di sana itu susah dapat air di Timur Tengah. Susah dapat air. Jadi sehingga mereka berebutan air. Akhirnya mereka, enggak, domba saya dulu, domba kami dulu, domba kami dulu. Akhirnya berebutan. Udah, siapa duluan? Padahal kalau satu, contohnya Abraham punya ternaknya banyak, akhirnya nunggu lama. Nah, yang pengembala Shilo juga lama banget sih. Akhirnya mereka berebutan air. Ya, nah, Abraham dan Lot. Abraham itu sangat baik terhadap Lot. Kalau kita baca nanti Alkitab, ya, Abraham itu sangat sayang terhadap Lot. Jadi, apa yang terjadi mereka? Mereka berdua berdiskusi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Apa jalan keluar? Ya, ini karena ada kehidupan rukun di antara mereka, ya. Lot dan Abraham sangat saling mengasihi. Jadi mereka berdiskusi, apa sih jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi ini, untuk ternak-ternak kita yang makin banyak ini, gitu ya. Nah, keputusan mereka yaitu berpisah dalam damai. Ya, jadi Lot bilang begini, ya. Lot itu bilang gini, Abraham bilang ke Lot, Lot, kamu pilih, kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya, Lot ambil salah satu tempat. Oh ya, aku ke sana. Oke, aku ke sana. Karena Lot melihat, di sana tanahnya bagus, rumput-rumputnya banyak, airnya banyak. Saya ke sana aja lah. Ya sudah, terserah kamu, Lot. Kamu boleh ke sana dan aku ke sini. Akhirnya mereka berpisah. Berpisah mereka bukan karena berantem. Mereka berpisah dengan damai. Abraham selalu berdoa buat Lot agar Tuhan tetap memberkatinya. Ya, karena doanya itu, ya, hasilnya Abraham dan Lot Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ya, mereka mempunyai ternak yang sangat banyak karena mereka berpisah dengan damai. Ya, perhatikan di sini nih waktu mereka berbicara. Oke, Lot, kamu pilih mana? Kiri apa kanan? Nah, itu kira-kira ini ilustrasi gambarnya ya. Nah, inti dari pelajaran kita pada hari ini adalah berusahalah hidup rukun dengan semua orang agar berkat-berkat Tuhan mengejarmu. Kalau anak-anak mau diberkati Tuhan, ya, berusahalah hidup rukun dengan semua orang, baik yang ada di rumah, tetangga, teman bermain, teman sekolah. Ya, anak-anak ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.